الكريم أما بعد kita mulai dengan membaca ya Nabi Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Salat sunah tahajud sekarang. Salat sunah tahajud. Kemarin sudah witir, itu selesai sudah. Sekarang salat sunah tahajud. Wa qad kana Abu Bakrin radhiyallahu yutiru qabla ayanama. Tsumma yaquma wa yatahajjada. Wa Umaru radhiyallahu yanamu qabla ayutira. Wa yaquma wa yatahajjada. Wa yutira. Fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadza akhadha bil hazmi yakni Abu Bakrin wa hadza akhadha bil quwwah yakni Umar. Wa qad kana dan sungguh ada Abu Bakrin radhiyallahu yutiru qabla ayanama. Abu Bakar itu sholat witir sebelum tidur. Tsumma kemudian nanti bangun wa tahajjud dan baru tahajud. No. Jadi tahajudnya Abu Bakar itu sudah witir. Wa Umaru sedangkan Sayyidah Umar radhiyallahu yanamu qabla ayutiro tidur duluan. Jadi tidur sebelum sholat witir. Wa yaquma dan bangun sama Umar wa yatahajjada dan kemudian sholat tahajud. Wa yutiro baru sholat witir. Sudah. Dua orang ini berbeda pendapat, berbeda kelakuan. Fatarafa'a mongko podo rapak. Fatarafa'a mau mengadu Abu Bakar sama Umar tadi ila Rasulullah sallam. Kelakuannya orang iki kok ngene kok seji lho. Sing bener ndi ya? Sing bener Umar apa sing bener Abu Bakar? Fatarafa'a ila Rasulullah sallam. Faqala maka bersabda Rasulullah hadza akhadha bil hazmi. Rasul bersabda bahwa Rasulullah mengatakan ini Abu Bakar itu akhadha mengambil hazmi dengan hati-hati. Jadi Abu Bakar itu sholat sebelum tidur karena hati-hati, bagus. Yakni Abu Bakrin. Wa hadza akhadha bil quwwah. Dan ini Umar mengambil langkah bil quwwah dan kekuatan, yakin saya bisa bangun nanti malam. Jadi Umar. Jadi perlu dilem kabeh. Abu Bakar juga dilem Rasulullah. Ya Abu Bakar itu baik karena khawatir nanti tidak bangun, jadi sholat witir dulu. Nah kemudian Umar juga dilem. Ya Umar juga baik karena dia yakin percaya nanti malam pasti bangun. Tuh. Jadi apik kabeh. Memang ya, sabda kemarin Rasulullah kalau witir itu untuk penutupan sholat. Jadi paling baik itu kalau sudah tahajud, sudah sholat tasbih, sudah macam-macam, baru terakhir akan subuh itu witir.
jam 1 witir. Itu aslinya Rasulullah pernah begitu kemarin. Tapi ternyata Abu Bakar sama Umar lain kelakuannya. Abu Bakar itu kalau witir itu sebelum tidur, kalau Umar witirnya sesudah tidur. Ternyata baik semua. Mana-mana yang kira-kira kita bisa melaksanakan. Kalau kita yakin pasti bangun nanti malam. Itu ya bolehlah kayak Umar. Sebab kan bisa dengan pasang beker atau dengan saling membangunkan sama istri, sama anak. Nanti kalau bangun, tolong dibangunkan. Apalagi saya yang saya grup ini di masjid Wolu, kan bisa. Tolong nanti saya dibangunkan. Tolong-tolongan pun. Tapi kalau pakai beker itu tidak baik, pakai apa? Pakai apa? Istilahnya apa sekarang? Itu loh, pakai Alarm. HP loh. HP loh siapa? Alarm HP. Ya. Pakai 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 HP kan disetel jam 3, jam 2 kan. Ya. Itu enggak baiknya tuh begini. Nanti HP-nya bunyi, orangnya enggak bangun-bangun. Akhirnya mengganggu orang lain. Orang lain sedang tahajud, dia bunyi, HP-nya bunyi. Jadi dia bawah sana dilarang. Kalau dia bawah sana sedang tidur bareng itu dilarang apa namanya HP itu loh. Dilarang di setel anunya. Sebab gitu seringkali karena kita payah ya, bekerja muni bolak-balik sampai setengah jam muni terus, uang orang tangi-tangi. Jadi lebih baik saya sama kawannya, tolong nanti saya dibangunkan ya. Itu lebih baik daripada masa alarm. Kalau sendirian ya enggak. Kalau sendirian sih nggak apa-apa sendirian. Kalau sudah orang banyak, pasang alarm itu yang bahaya itu. Ngorok terus, HP nemoni, sumpek liane. Kalau sendirian boleh. Kalau sendirian pakai alarm 5 nggak apa-apa, bunyikan semua. Maksudnya biar bangun. Wa qadruwiya an Utsman mislu fi'li Abu Bakrin. Wa qadruwiya dan sudah diriwayatkan an Utsman dari sahabat Utsman mislu fi'li Abu Bakrin seperti pekerjaannya Abu Bakar. Jadi Utsman juga kalau witir sebelum tidur. Wan Aliin dari Sayyidina Ali mislu fi'li Umar. Kalau Ali seperti Umar radhiyallahu anhum. Dari mana-mana yang bisa lah. Yang penting bangun. Bangun tahajud. Tapi ada pesan dari Aba Aus ya. Termasuk Kang Rudin. Kalau kita jam 12 belum tidur, itu jangan tidur langsung tahajud sekalian. Aku takut dari Kang Rudin lah kan turun masa jenis tahajud. Tuh, itu macam loro, ono turu matane, turu atine. Anggarane turu atine. Atine matane melek, atine turu. Jadi gue solid tahajud ini. Jadi Abah juga berkeputusan begitu, kalau sudah jam 12, jangan tidur, langsung tahajud saja, nanti tidak bisa bangun. Wa qadruya an Utsman mislu fi'li Abi Bakrin wa an Ali mislu fi'li Umar radhiyallahu anhu. Qala fil wasid. Wa ahtaru Syafi'i berkata dalam kitab wasid, wa ahtaru dan memilih Imam Syafi'i fi'li Abi Bakrin pada pekerjaannya Abu Bakar. Jadi Imam Syafi'i itu dalam pendapatnya milih pendapatnya Abu Bakar. Jadi witir sebelum tidur. Apalagi mazhab Hanafi itu semuanya habis sholat Isya sebenarnya wajib di mangkok keturun.
Nggak wajib itu baca isya langsung sholat witir. Ya, dia dari sholat-sholat yang lain itu witir. Wa amma raqatani alatani yusolihima anasu julusan ba'dal witri paresata minasunnah. Wa amma raqatani adapun salat 2 rakaat alatani yang keduanya yusolihima menyolati 2 rakaat tadi anasu manusia julusan dengan duduk. Jadi habis sholat witir, sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Tapi tidak umum di sini, ini mungkin di sana dulu. Dulu sana dengan duduk. Ba'dal witir sudah sholat witir. Kalau maka tidak ada minas sunnati dari sunnah. Jadi tidak ada ceritanya Rasulullah kok sholat 2 rakaat sambil duduk sesudah sholat witir. Tidak ada. Kama sorohabi al-Jaujariyu seperti yang dijelaskan oleh Imam Jaujari. Wasa Zakaria ada bahasa Zakaria kola fil majmu' dalam kitab majmu'. Wala tahtalu biman ya'taqidu sunniyatan zalika wa yad'u ilahi li jahalati wala tahtaru wa Syekh Zakaria qala fil majmu' wala tahtalu iki Syekh Zakaria fil majmu' kan Imam Nawawi mungkin menceritakan Imam Zakaria ya. Nawawi dalam kitab Majmu' berkata, janganlah Anda tertipu dan oleh perbuatannya seseorang yang menganggap ini yang demikian itu sunnah serta mengajak manusia lain karena itu kebodohannya. Jadi ini kita nggak lihat di Indonesia, mungkin dulu ini sebelum anak ditulis ini, setelah anak ditulis nggak ada lagi orang. Saya lihat orang sholat 2 rakaat dengan duduk sudah witir. Kalau Aba Anom, Aba Aos itu penekanan witirnya itu sesudah tidur, artinya sesudah tahajud sampai sekarang. Tidak berubah. Jadi seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sudah, jadi itu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu berapa rakaat? Ini tidak ada penjelasan di sini. Ya minimal 2 rakaat minimal, ya kan? Maksimal ya sakarepmu, maksimal beberapa, 8 boleh, 10 boleh. Kalau emang waktunya panjang, waktunya lain sama Sayyidina Utsman itu serakaat tok itu sampai subuh, khatam Quran sekaligus. Kalau kita kan pendek-pendek suratnya dibaca. Jadi baiknya kita ya memang yang baik kalau malam hari itu jangan banyak rakaat, tapi panjang berdirinya. Baca Yasin ping 40 memane. Ada kawan saya di Jakarta itu sholat 2 rakaat Yasin ping 40 rakaat pertama, terus kulhu ping 1000 rakaat kedua. Kunjaluk apa barang kudu terus turuti. Itu memang tul kunut, yang paling baik itu tul kunut. Artinya maksudnya apa? Banyak panjang berdirinya. Tapi kalau siang banyak rokaatnya siang tidak usah panjang-panjang, tapi balik rokaat, seorang rokaat salam. Jadi ada batasan, bukan batasan ya, ada seperti Rasulullah itu sholat malam itu 8 rokaat.
terus ditambah witir 3 rakaat, jadi 11 rakaat. Begitu ceritanya dari Sayyidina Aisyah. Jadi 8 rakaat salat tahajudnya, yang 3 rakaat salat witirnya. Lama ada mengatakan itu semuanya witir, ya bisa juga. Jadi kalau mau witir 11 rakaat ya boleh 11 rakaat. Saja ada tahajudnya 8 rakaat. Malik kira itu 11 terus 8. Lah kalau di Aba Aos begini. Aba Aos jadi Aba Anom. Kalau tahajud itu rakaat pertama lillahi ma fis samawati itu. Akhir surat Baqarah. Ayat. Kemudian nanti rakaat keduanya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa itu. Terus sampai akhir. Sampai di hari hisab itu. Itu bagus itu dibaca. Jadi di dalam hadis itu dikatakan orang yang membaca surat akhir surat Baqarah itu pasti diampuni dosanya. Sebab itu caranya Allah Ta'ala kan mengampuni dosanya itu. Dosanya hambanya itu kasih tahu caranya, ini kamu baca ini surat ayat ini. Jadi kalau kita nggak baca itu rugi. Jadi rakaat pertama baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tudhiruhu fa yaghfiru ma yasha'. Terus apa? Amanah Rasulullah. Terus sampai selesai. Itu usahakan setiap rakaat pertama baca itu. Ini dari Aba Aos. Aba Aos dari Aba Anom. Tidak ada yang Aba Aos tidak dari Aba Anom, tidak ada. Cuman ini dimunculkan untuk para wakil talqin asalnya ketika Aba Anom. Kemudian oleh Aba Aos diumumkan semua. Meskipun para wakil talqin pakai itu. Jadi amanah Rasulullah itu yang rakaat pertama, yang keduanya syahidallahu annahu la ilaha illallah. Itu ada hadis yang menceritakan bahwa dua ayat ya, satu Fatihah, dua amanah Rasul itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan ini sangat mujarab sekali. Kemarin saya pas buka YouTube itu siapa tuh UAS apa? Yang orang Bandung yang siapa? Wah ya. Ustaz Adi Hidayat ya. Adi Hidayat kemarin menjelaskan panjang lebar masalah ini surat Baqarah. Jadi persis seperti yang saya dengarkan di hadis-hadis itu disampaikan semua hadisnya, bahwa orang yang membaca ayat itu dosanya hilangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau nanti kita tahajud itu baca itu seperti Aba Aos, Aba Anom itu baca. Rakaat pertama amanah Rasul dibaca. Ayat keduanya boleh lain. Jadi Fatihah dan itu. Kemudian yang rakaat 2 syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Itu terusnya sampai jadi empat kali salam itu semuanya itu rakaat pertama amanah Rasulullah, rakaat kedua syahidallah. Daripada baca kul sama kuliah, ini orang apal itu apal itu baca. Kecuali nggak apal ya kuliah karulhu. Nah itu tahajud ya. Tahajud itu ada lagi hadis yang mengatakan begini. Besok di hari kiamat itu orang yang tidak akan orang yang sering tahajud. Orang yang biasa tahajud itu tidak dihisab. Jadi ada yang memanggil, wahai orang-orang yang biasa tahajud supaya bangun masuk surga tanpa hisab. Kemudian orang-orang yang zikir, banyak zikir. 3 orang dihisab, tidak dihisab. Pertama orang yang banyak zikir itu terus suruh bangun masuk surga tanpa hisab. Kedua orang ahli tahajud bangun, orang jumlah sedikit tuh, yang zikir juga sedikit, yang ahli
Nah itu juga sedikit sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga orang dagang. Orang dagang yang jujur. Rijalul la tulihim tijaratun wala bi'un zikrillah wa yaqumuna sholata zakah. Yakhafuna yaman tataqallabu fil qulub azhar. Itu loh orang dagang yang sholatnya juga disiplin, zikirnya juga disiplin, kemudian zakatnya disiplin dan tidak bohong ketika berdagang, itu dapat pujian khusus dari Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamus sholati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yajziyahum Allahu ahsana ma 'amilu min fadlihi wa Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat An-Nur ya. Jadi biasanya dibaca waktu sholat Isra tuh. Allah nur samawati itu. Tuh. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada hadis yang mengatakan tiga itu. Satu orang yang banyak berzikir, kedua orang yang ahli tahajud, yang ketiga orang yang berdagang tapi tidak bohong. Kemudian tidak pernah telat jamaah ke masjid. Meskipun dagang sibuk, azannya malah masjid zakat. Tuh. Jadi kalau cari waliullah itu yang paling baik itu di pasar. Kalau orang di pasar kok dia kalau azan mari masjid iki wali jelas itu. Nah masjid itu akeh wong sing ngantuk-ngantuk nang masjid tok. Suruh mesti wali nang masjid itu. Yang pasar itu karo koyo gue lakuan itu masyaallah. Udah, sekarang kita pilih sholat duha. Sholat duha. Wa yusanu duha dan disunahkan sholat duha. Liqaulihi ta'ala karena ada firman Allah Ta'ala. Tusabbihna bil asyi wal isyraq. Wa qala Ibnu Abbas salatul isyraq iku salatul duha. Jadi ini bentuk tafsir Ibnu Abbas. Tapi nanti saya terangkan di belakangnya. Suarane Pak Pu hilang. Iya dah. Ora. Enggak. Suarane hilang jenengan. Enggak. HP mungkin HP-nya hilang lagi. HP-nya Latifah. HP-nya Latifah lagi mau jalan putu nih paling. Waduh. Wa insanu duha dan disunahkan sholat duha. Itu dhisik ngono. Liqaulihi ta'ala karena ada firman-Nya Allah Ta'ala Tusabbihna bil asyi wal isyraq. Tusabbihna itu maksudnya membaca tasbih, maksudnya sholat. Bil asyi pada waktu sore, wal isyraq dan waktu pagi sholat isyraq. Kalau Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas itu ahli tafsirnya para sahabat. Paling ahli tafsir itu Ibnu Abbas. Sholatul Isyraq adapun yang dimaksud sholat Isyraq itu sholatul duha, sholat duha. Kapan mulai sholat sesudah subuh? Ya mulai Isyraq itu. Jadi sesudah subuh ya, itu kan tidak boleh sholat sunnah. Tapi nanti ketika sudah masuk matahari terbit dan matahari di atas tanah itu kira-kira setinggi tombak, itu baru sholat Isyraq itu. Jadi sholat Isyraq itu, ya sholat duha itu, sholat awali duha. Sholat fi awali duha. Sholat Isyraq itu sholat pada permulaan waktu duha. Tapi kalau sudah jam 9 ya sholat duha namanya. Kalau masih, jadi gampangnya begini. Kalau subuhnya itu jam 4 subuh, maka tambah 90 menit. Jadi jam 5:30 itu Isyraq sudah. Banyak ulama yang berkata begitu dan itu cocok. Cocokkan itu jadi matahari terbit kemudian 20 menit kemudian itu matahari sudah setinggi tombak.
Itu sudah surah Isra. Jadi surat Isra itu ada yang mengatakan surat Isra surat duha, tapi nanti ada hadis ini surat Isra ada. Tapi waktunya memang surat Isra waktunya awal duha, fi awal duha. Bahwa Syekhoni meriwayatkan Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ausoni khalili berwasiat kepadaku khalili kekasihku sallallahu alaihi wasallam Nabi bisalasin dengan tiga masalah. Satu siami salah satu ayamin biminggu li sahrin. Di puasa 3 hari setiap bulan. Salah satu siami salah satu ayamin minggu li sahrin. Jadi puasa 3 hari setiap bulan. Apa ayamul bid, apa ayamul aswad itu bisa pilih lah. Warok atal fajri dan sholat sunnah 2 rakaat. Waktu duha, warok ayat duha dan 2 rakaat sholat duha. Wa an utiro qabla an anama dan sholat witir sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah dapat pesan khusus dari Rasulullah. Kalau tadi Abu Bakar sama Umar itu bertengkar, Abu Hurairah nggak bertengkar, langsung di Rasulullah. Pertama, puasa tiap bulan 3 hari. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga, itu sholat witir sebelum tidur. Jadi banyak para sahabat juga yang sholat witir sebelum tidur. Karena ada perintahnya Rasulullah seperti itu. Nah, jadi sholat duha di sini 2 rakaat, minimal 2 rakaat ya. Nanti kalau Rasulullah ada 8, ada 10, ada 12 gitu. Warawa Abu Dawud dan meriwayatkan Imam Abu Dawud annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebuah Nabi subhatad duha ing salat duha. Salataha yakni salat duha Tamannya rakaatin 8 rakaat. Wa salama dan salam min kulli rakaataini tiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali dari 8 rakaat. Itu salatnya Kanjeng Nabi, begitu riwayat Abu Dawud. Jadi begini. Kalau Abawas itu 44, Abawas 44. Sebab beda di keterangannya di kitab itu saya baca di kitab Al-Ghunyah Imam Syaikhul Jilani. Sholat duha itu boleh 44 karena yang harus 22 itu sholatul laili masna, sholat malam 22. Jadi kalau sholat siang boleh 44. Jadi sholat duha boleh 44. Tapi ini Rasulullah mengatakan bikul rakaataini wasalama bikul rakaataini. Jadi 2 rakaat enggak apa-apa lah. 2 rakaat salam itu lebih banyak pahalanya karena banyak tahiyatnya. Wa aqalluha adapun paling sedikitnya salat duha itu rakaatani 2 rakaat. Wa aksaruha dan paling banyak-banyaknya salat duha sama nun 8. Jadi apa awas itu pakai 8 rakaat. Sama fitahqiq wal majmu' seperti di dalam tahqiq dan majmu' wa alaihi al aksaruna dan ini pendapat ulama yang paling banyak. Jadi paling banyak itu pakai 8 rakaat salat duha. Walaupun ada yang lebihnya. Fatahrumu aziyadatu alaiha binyati duha. Maka haram opo aziyadatu nambahi alaiha ing atas 8 rakaat biniyati duha dengan niat duha. Jadi
ini pendapat yang aksar ini, kalau kita mau sholat 10 atau mau sholat 12, itu yang lainnya itu jangan niat duha. Apa niat hajat, apa niat mutlak, gitu. Jangan niat duha. Wahya afdaluha alama firraudah wa asliha fa yajuzu aziyadah alaiha biniyatiha ila sintai asharatuhu. 12 ini. Wahya afdaluha, wahya adapun sholat duha tadi, afdaluha baiknya, utamanya alama firraudah. Jadi yang diceritakan dalam kitab Raudhah. 8 tadi. Wa asliha dan asalnya wa asliha di Raudhah wa asliha. Wa yajuzu dan boleh juga aziyadah nambahi alaiha atas 8 rakaat biniyatnya dengan niat duha ila sintai asrota 12. Jadi ulama paling banyak tadi, paling banyak itu 8. Ya. Tapi ada yang ngomong 12 juga boleh. 12 juga boleh. Jadi tidak usah niat yang lain-lain, pokoknya duha semua 12 rakaat itu boleh. Jadi gampangannya ya, makanya yang terkenal di kalangan kita kan paling sedikit 2 rakaat. Kemudian yang sedang-sedang 8 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. 10 sampai 12. Biasanya orang yang lupa sholat tahajudnya kebablasan, tidak bangun. Itu pagi-paginya sholat duhanya 12 rakaat. Kalau biasanya 8, tambahin 4 rakaat. Karena tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, dari malam ketiduran. Nah, sabda Nabi, in sholaita duha rakaataini lam tuktab minal ghafilin. In sholaita lamun sholat siro ad-duha ing sholat duha rakaataini 2 rakaat lam tuktab moko ora ditulis sapa sira minal ghafilin, termasuk orang yang lupa kepada Allah. Sholat 2 rakaat saja sudah kita bebas dari catatan lupa kepada Allah. Atau arba'an atau 4 rakaat. Kutiba maka ditulis minal muhsinin, maksud orang muhsinin. Awasitan atau 6 rakaat. Kutibta maka engkau ditulis minal qonitin, termasuk orang yang qonitin, nurut. Aw samaniatan atau sholat 8 rakaat. Kutibta maka engkau ditulis minal faizin, orang yang bahagia. Aw asron atau sholat 10 rakaat. Lanjut maka tidak ditulis alaika atasmu zalikal yauma pada hari itu zambun, dosa. Kalau kamu sholat duha 10 rakaat enggak akan berbuat dosa, enggak ada catatan dosa hari itu. Ausin asrota atau 12 rakaat. Karena Allah laka baitan fil jannah, Allah Ta'ala membangunkan rumah di surga 12 rakaat. Jadi setiap hari bikin rumah, karena bikin rumah ya sholat 12 sholat duha. Ya. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya sholat duha itu sangat penting sekali. Ini kalau orang bilang biar pencari rezeki, ya boleh nggak apa-apa mencari rezeki. Tapi yang paling baik itu ya ini mencari surga, itu rumah di surga 12 rakaat. Jadi rezeki nanti katur sendiri. Andai kata rezekinya tidak bertambah, itu yang pertama barokahnya. Jadi mestinya rezekinya bukan maring dokter, nanti orang dokter, loh. Jadi berkah ini jenenge
rezeki bertambah itu orang mesti kok rezekinya kudu tambah jumlahnya. Terus orang sudah sakit, kalau sudah sakit kan kali gitu butuh, itu juga barokah ngono itu. Terus apa-apa barokah, mangane barokah. Ada mangan barokah sih di kawari masjid enteng. Ada sih mangane barokah di kawari masjid malas, mangan ora barokah. Rahul Bayhaqi. Ringan anu ya. Bener. Barang Apa? badal maghrib. Ringan badal maghrib orang rakaat wis digawe aku mana swarga. Iya. Jadi durung ya, durung penjelasan iki timbe duha, kok paring kemarin maghrib lah. Iki timbe bikin duha. Kudu rolas ben oleh omah. Badal maghrib oleh. Ya engko maghrib juga omah, duha juga omah mangga lah. Jadi omah loro. Jadi omah loro. Gole sing gak apa. Iya. Pokoknya ben dari kita itu harus selalu memperhitungkan akhirat maksudnya gitu. Soalnya kalau kita pertimbangannya hanya dunia itu pasti ditinggal. Dikumpul akeh-akeh yang ditinggal. Caranya ben dijak aring piye, ben dijak aring kuburan. Ya caranya diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan. Itu kan dunia ini ku bisa katut aring kuburan. Tapi aring dunia ditinggal, yo cecen. Wah ditinggal orang warisnya, ahli warisnya bulan terus mana orang bener itu orang aruan. Tapi ahli warisnya soleh-soleh ya. Bahwa ya tawalas solihin itu. Wayun dabu dan disunahkan ayu salima untuk salam mingkuli rokaateni tiap-tiap 2 rakaat. Wa waktuha adapun waktunya sholat duha min irtifa isamsi dari tingginya matahari qadrum khin setinggi anak panah. Terus ini untuk tombak kan. Jadi qadrum khin setinggi tombak kan. Wa ila zawali sampai tergelincir matahari. Jadi sholat duha itu panjang waktunya. Mulai terbit matahari, kemudian dari terbit itu matahari naik sekitar 1 tombak. Nah, itu sudah masuk waktu duha. Terus sampai zawal. Sampai tergelincir. Tapi makruh orang sholat pas qobla zawal itu makruh. Qobla zawal kan pas matahari di tengah-tengah kepala itu makruh sholat itu. Jadi ya sebaiknya ya sebelum pas di atas kepala. Tadi zawal kan sudah zuhur zawal. Bila zawal langsung masuk zuhur. Wal ikhyaru fi'luha dan berusaha mengerjakan duha tadi inda mujirubin nahari ketika kelewat 1/4 siang. 1/4 siang itu kira-kira ya 9 itu. 9. Lihat hadis yang sendiri karena ada hadis yang sahih. Jadi yang paling baik sholat duha itu 1/4 siang sudah kelewat. Itu dalam hadisnya itu begini ceritanya. Hadisnya itu berbunyinya bukan 1/4 siang. Itu para sahabat niteni kalau anak unta yang berjemur sudah minggir panasan ya itu 1/4 siang kira-kira. Itu sampai 9. Jadi di Mekah itu kan pagi kan pada berjemur unta besar, unta kecil lah. Kalau unta kecil sudah nyingkir, nah itu berarti 1/4 siang. Sudah, itu tadi sholat duha. Barangkali apa ya? Ada yang perlu tanya sholat duha.
Doanya apa? Doanya mungkin di sini belakang ada ya. Inna doa uka, ini ada di belakang ada. Wal bahaba uka, wal jamalat jamaluka, kuwata. Ini anu aja, waktunya aja. Jadi sholatnya minimal 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Kemudian 2 rakaat salam. Waktunya paling baik jam 9. Mana gitu jam 9. Tapi aneh kata pagi-pagi sudah mau berangkat ya sudah pas waktu apa namanya isyraq itu. Waktu isyraq itu pertama masuk duha itu. Ini belum cerita sholat isyraq ini baru sholat duha. Nanti kalau ada sholat isyraq itu ya sholat duha yang sholat isyraq itu sholat duha pertama. Sudah. Jadi sholat sunnah seperti ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena itu manusia itu sebenarnya kan gandrung ketemu kekasih. Kekasihnya kan Allah Ta'ala. Lah, kekasihnya Allah Ta'ala masa oleh ngadep pas 5 waktu itu zuhur asal mau bisa. Nah, akhirnya ditambah sholat sunnah. Itu sering ketemu. Sering sowan. Nah, sholat duha ini sholat yang Rasulullah di masjid tempatnya bisa. Jadi di rumah juga boleh, tapi di masjid afdol. Karena sholat sunnah tahajud kan di rumah. Tapi sholat duha ini ke masjid. Jadi di masjid. Mau cari afdolnya maksudnya. Kalau di rumah juga nggak apa-apa sholat duha. Kemudian sholat apa? Bisa? Sholatul awabin, sholatul duha, hina talmazul itu orang bukan sholat awabin, jalan sholat awabin mau. Tambahin kok garam coklat. Iya. Sholatul awabin, ada pun sholat awabin. Jadi sholat duha itu ada yang memberi nama dua, ada sholat duha, ada sholat awabin. Sholat awabin kan biasanya ke ba'dal maghrib, ya enggak? Itu sholat awabin. Ini juga duha, ada yang memberi nama awabin. Sholatul awabin, ada pun sholat awabin, ayat sholatul duha. Sholat duha. Al-madul fisolu. Sholat awabin ialah sholat duha, yaitu ketika unta yang menyusui berlutut karena mulai merasakan teriknya matahari. Awak kunci atur. Iya, maksudnya begini, sholat duha itu ada yang memberi nama sholat awabin. Gitu. Jadi ini nama aja, nama. Jadi sholat awabin itu kan nanti sesudah sholat maghrib. Tapi kalau kita ada orang ngomong sholat duha, sholat awabin, jangan kaget. Sebab ini sholatul awabin, sholatul duha. Gitu loh. Saya pernah masuk Masjid Muhammadiyah. Misalnya ditulis sholat awabin. Ternyata sholat duha. Oh, ini dari sini. Jadi pokoknya jangan kaget. Kalau ada orang yang nyebut sholat duha dikatakan sholat awabin, jangan kaget. Ini namanya dua ini. Jadi disebut sholat awabin bisa disebut sholat duha. Wah, ya, betul Kak. Gua ketemu tuh lagi. Iku nganu kan. Pas apa? Sholat awabin sholat duha. Ya. Wa sholat awabin sholat duha. Kina tarmadul fisolu. Ketika kepanasan al-fisolu anaknya unta sing wis enggak nyuci itu mulai gede. Wa in ta kalau dapat fa in ta lo dapat ya.
Ekor dapat ya. Apabila menimbulkan pertolongan. Tapi sudah ya, sudah jam 10 lewat. Sudahlah, sudah ya ini biar saya pelajari lagi yang misalnya itu. Jadi masih sholat duha ini, belum sholat awabin. Jadi sholat duha. Jadi saya pernah membaca tulisan di Masjid Muhammadiyah itu tanggalan terus mencantumkan daftar waktu-waktu sholat sunnah. Di situ sholat awabin. Jamnya jam duha itu. Aku mau duha kok awabin. Ternyata memang namanya dua ya, bisa duha bisa awabin. Artinya awabin apa sih? Awabin itu orang yang banyak kembali kepada Allah. Innahu awwab. Jadi orang yang senang sholat itu dengan awabin. Jadi wong sing seneng sholat, seneng zikir, seneng ngaji Quran, wong awabin, wong mil awabin. Innahu awab, Nabi Ibrahim itu innahu awab. Nabi Ibrahim orangnya awab. Sudah banyak kembali kepada Allah. Nah, sudah. Jadi dululah. Barangkali sudah jam 10 lebih. Di tempat kita kan banyak orang tidur ini. Nanti kalau nggak enak kalau terlalu lama malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal. Amin. Tasaqdirana ya la min hajat. Adubahina biha min jami'i sayyat. وترفعنا بها عند درجات تبلغنا بالغايات من جميع الخيرات. Amin. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أنزل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا اصرف عنا جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقيما. اللهم إنك على الهدى والتقى والغنى. اللهم إنك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل وفعل ونية وتوجه. ونعوذ بك من النار وما قرب قول وعمل وفعل ونية وتوجه. اللهم حبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره Amin. واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما سألك منه عبدك ونبيك وأنت المستعان والبلاء ولا حول ولا قوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.